Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan boleh tetap ada bersama dengan kita. Kita mau mulai ibadah PA online kita mau memuji Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus kemuliaan. Kiranya Tuhan, Kau yang menyertai segala sesuatunya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu
Kami mau terima sukacita yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga menjaga sekeliling kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan hanya kami boleh fokus untuk mendengarkan Kau Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kita puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian buat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Ayah mengasihiku, Ayah memeliharaku selamanya. Puji Tuhan Saudara. Kita merasakan bahwa sampai saat ini pemeliharaan Tuhan buat kita sungguh nyata. Oleh karena itu mari kita mau lebih bersukacita lagi, dan kita mau terima sukacita daripada surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
sukacita surga nyata menuhiku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan. Engkaulah kekuatan. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Allah.
sungguh bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab, Kitab Roma. Mari sebelum kita akan mempelajari firman Allah, kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau kalau kesempatan malam hari ini kami masih boleh menikmati kebenaran firman-Mu melalui pendalaman Alkitab di dalam Kitab Roma. Kami percaya bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar akan kami dengar. Sucikan, kuduskan, layakkan kami, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu boleh memberikan pengertian-pengertian yang baru di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Kami bersungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan memasuki Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Nah, sebelum kita akan masuk ke dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6, saudara perlu mengetahui bahwa pasal 15 ini, khususnya di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, masih merupakan kelanjutan dari nasihat Rasul Paulus di dalam pasalnya yang ke-14. Karena ini masih merupakan sebuah kelanjutan dari nasihat Paulus di dalam pasalnya yang ke-14, maka ada baiknya saudara mengetahui lebih dahulu apa yang terjadi di dalam pasal 14 atau nasihat-nasihat apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal 14. Karena dengan demikian saudara akan memiliki sebuah pengertian yang lebih baik ketika saudara membaca Roma pasal 15 ayat 1 sampai 6. Tetapi sebelumnya kita baca dulu ya saudara ayatnya di dalam Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 yang barusan kita baca tadi dan sampai 6 ya, itu masih merupakan kelanjutan di dalam Roma pasal 14. Jadi saudara yang mungkin baru bergabung di dalam pendalaman Alkitab ini, saudara perlu pahami dulu apa yang terjadi di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Nah, apa saudara yang terjadi di dalam Roma pasal 14? Mari kita lihat bahwa jemaat atau gereja di Roma, seperti banyak gereja-gereja atau jemaat-jemaat di Kekaisaran Roma di masa Rasul Paulus hidup, adalah jemaat yang dipanggil dan dipilih Allah dari beragam latar belakang dan suku bangsa. Jadi gereja Roma itu memiliki beragam latar belakang dan suku bangsa. Ya. Jadi bukan datang dari satu suku bangsa saja, tetapi dari beragam suku bangsa, dari beragam latar belakang. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang datang dari orang Yahudi, ada yang datang dari orang non-Yahudi. Nah, oleh karena begitu beragamnya, ya, hampir di setiap jemaat pada abad yang pertama itu, di setiap jemaat, setiap gereja di kota-kota di Kekaisaran Roma itu hampir semuanya beragam. Makanya kalau kita baca di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus,
kita sering kali melihat bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk hidup sehati dan sepikir. Jadi jemaat dinasihati untuk hidup sehati dan sepikir. Nah, sehati dan sepikir, saudara, bukan berarti bahwa jemaat itu harus selalu memiliki satu pikiran yang sama mengenai segala hal. Ya, bukan berarti mereka harus sepakat terhadap segala hal. Kita tahu bahwa ada beberapa pengajaran utama ya di dalam gereja, di mana gereja-gereja yang sudah didirikan oleh rasul-rasul memang harus memiliki kesepakatan. Ya, ada doktrin-doktrin, ada pengajaran-pengajaran yang utama di dalam gereja yang merupakan satu pengajaran yang harus disepakati oleh setiap orang yang percaya. Misalnya, pengajaran mengenai Allah Tritunggal, ya, atau pengajaran mengenai keselamatan hanya melalui iman, atau pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Allah, Alkitab diilhamkan oleh Allah. Itu adalah pengajaran-pengajaran utama di dalam gereja, di mana gereja harus sepakat mengenai hal itu. Tetapi di dalam gereja juga harus ada kebebasan terhadap hal-hal yang merupakan sebuah isu-isu yang kecil. Ya. Jadi ada hal-hal yang merupakan isu-isu yang kecil di mana gereja boleh bebas untuk mengekspresikan iman mereka. Ya. Nah, apa yang terjadi di dalam Roma pasal 14 adalah merupakan sebuah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma supaya mereka tetap bersatu, mereka tetap saling mengasihi ketika mereka tidak sepakat di dalam hal-hal yang kecil. Ketika mereka tidak sepakat misalnya mengenai hal-hal yang kecil, mereka diajar bagaimana mereka tetap bisa saling mengasihi. Ya, itu adalah isi dari Roma pasalnya yang ke-14. Nah, sekarang kita lihat saudara, apa yang menjadi ketidaksepakatan di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Setidaknya kalau saudara membaca di dalam teksnya, di dalam Roma pasal 14, saudara akan melihat ada 3 isu utama yang menjadi sumber perpecahan. Ya, ada perpecahan di dalam jemaat di Roma terhadap 3 isu. Di dalam Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua, di sana mereka berdebat mengenai pilihan terhadap makanan. Ya, ayat yang kedua, bahwa ada orang yang yakin bahwa mereka boleh makan apa saja, tetapi ada orang yang dikatakan oleh Rasul Paulus lemah imannya, itu hanya makan sayur-sayuran. Ya. Nah, itu yang terjadi perdebatan. Ya, ada orang yang berpikir bahwa saya boleh makan apa saja, tetapi ada orang yang hanya berpikir bahwa imannya mengatakan, hati nuraninya mengatakan saya hanya boleh makan sayur-sayuran. Itu yang pertama, isu yang pertama. Lalu isu yang kedua adalah ketaatan kepada hari-hari suci tertentu. Ya, di dalam pasal 14 ayat yang kelima, ada yang menganggap bahwa hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi ada juga yang menganggap bahwa semua hari sama saja. Nah, itu pun terjadi perdebatan, saudara, di dalam gereja di Roma. Dan yang terakhir, ada isu yang terakhir adalah di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-21, yaitu mengenai soal minum anggur. Ya, apakah boleh minum anggur atau tidak? Nah, dari perdebatan itu, saudara, terjadilah perpecahan dan timbullah 2 kelompok yang kita bisa sebut saja kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Nah, kelompok yang kuat atau yang kuat imannya atau yang kuat hati nuraninya itu adalah kelompok yang dicirikan yaitu dengan bahwa mereka percaya bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, sehingga mereka boleh makan apa saja yang mereka suka. Nah, kebanyakan yang masuk di dalam kelompok ini adalah orang-orang non-Yahudi yang memang sebelumnya
mereka memang tidak memiliki latar belakang pengetahuan akan Taurat, akan Torah, ya. Jadi mereka tidak memiliki halangan, mereka bisa makan apa saja dengan bebas. Sedangkan ada kelompok yang lain, yaitu kelompok yang dikatakan sebagai kelompok yang lemah imannya. Nah, kelompok yang lemah imannya ini percaya bahwa Allah itu masih ingin mereka menjaga ketaatan kepada hukum-hukum, khususnya soal makan dan minum dan ritual-ritual yang ada di dalam perjanjian lama. Karena itu kelompok yang lemah imannya ini kebanyakan diisi dari orang-orang Yahudi, ya. Jadi saudara harus pahami dulu, karena ini adalah istilah-istilah yang dipakai oleh Paulus di dalam pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, saudara, ketiga isu tadi soal makan, minum, hari, ya, itu menjadi sumber perpecahan, ya, di dalam jemaat Roma. Karena itu di dalam pasalnya yang ke-14 kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihati mereka untuk stop saling menghakimi, stop saling merendahkan satu dengan yang lain. Tetapi sebaliknya mereka diminta bahwa tiap-tiap orang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing itu membuat pilihan bagi diri mereka sendiri dan mengusahakan supaya terjadinya kesatuan di dalam jemaat di Roma dengan mengambil teladan daripada Kristus sebagai contoh dari kehidupan mereka. Nah, saudara, ini adalah latar belakang, ya, apa yang terjadi di dalam pasal 14. Nah, dengan latar belakang ini kita akan mencoba memahami apa nasihat Rasul Paulus di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 6. Karena Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti pembagian pasal yang sudah ada sebelumnya, membagi pasal 15 ayat 1 sampai 6 menjadi bagian yang terpisah dari pasal 14, sehingga seringkali orang berpikir bahwa konteksnya sudah berbeda. Tetapi sebenarnya banyak scholars, ya, banyak sarjana perjanjian baru yang menganggap bahwa pasal 15 ayat 1 sampai 6 masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 14. Jadi untuk memahami ayat 1 sampai 6 supaya kita tidak lepas dari konteks, kita perlu memahami dulu pasalnya yang ke-14. Nah, sekarang baru kita, setelah saudara mengetahui latar belakang di dalam pasal 14, mari kita akan mengajak saudara untuk masuk kepada ayat yang pertama. Kita akan baca lagi, saudara, di dalam ayat pertama. Firman Tuhan berbunyi, "Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri." Perhatikan bahwa Paulus menggunakan kata ganti kita. Ya. Dia memakai kata ganti kita yang kuat. Berarti Rasul Paulus menunjukkan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang kuat. Ya, dia masuk menjadi bagian dari kelompok yang kuat. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Ya, dia adalah orang Yahudi. Dan tadi kita lihat di dalam pembagian, sebenarnya kalau orang Yahudi itu adalah sebetulnya banyak masuk di kelompok yang lemah. Tetapi Rasul Paulus, dia adalah seorang Yahudi, tetapi dia sudah tidak lagi terikat, ya, kepada hukum-hukum, ritual-ritual di dalam perjanjian lama, sehingga dia mengelompokkan dirinya sebagai bagian dari kelompok yang kuat. Jadi saudara perlu pahami, ya, ketika Paulus katakan kita yang kuat, ya, yang kuat ini tidak ada, saudara, hubungannya dengan kekuatan fisik, ya, tidak ada hubungannya juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh karena saudara memiliki karunia-karunia roh, atau bahkan kekuatan secara finansial atau secara ekonomi. Tidak ada hubungan yang ke sana. Kelompok yang kuat tadi sudah dikatakan adalah orang-orang yang sudah tidak lagi terikat, ya. Mereka percaya bahwa hukum-hukum ritual yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah berakhir di dalam perjanjian baru.
Ya, tidak semua itu harus dibawa, ada penggenapannya. Nah, jadi kelompok yang kuat ini adalah sebuah kelompok yang memiliki kemampuan untuk memahami kasih karunia Allah lebih dalam, lebih luas, lebih lebar, dan tahu bagaimana implikasinya terhadap iman mereka, dan akhirnya mempengaruhi hati nurani mereka, sehingga mereka dengan bebas bisa memakan segala apa saja yang mereka anggap bahwa itu semua ciptaan Tuhan sebagai sesuatu yang baik untuk dimakan. Nah, Rasul Paulus menggolongkan dirinya sebagai kelompok yang kuat. Nah, tadi dikatakan di dalam ayat 1, kita ya, yang kuat, hai kamu kelompok yang kuat, termasuk Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa mereka harus menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat atau mereka yang lemah, dan mereka tidak boleh mencari kesenangan mereka sendiri. Nah, saudara, apa yang dimaksud Rasul Paulus ketika dia berkata bahwa yang kuat wajib untuk menanggung, ya, menanggung kelemahan mereka yang tidak kuat? Apa arti dari kata menanggung ini? Nah, untuk melihat artinya, saudara, saya melihat bahwa ayat ini memiliki kesejajaran ya dengan Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang kedua. Mari kita buka dulu di dalam kitab Galatia. Saudara di rumah, saya berharap saudara tetap membuka Alkitab, bahkan saudara bisa mencatat ya, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Di sana ada kata yang sama yang dipakai oleh Rasul Paulus ya, dalam bahasa aslinya menanggung. Demikian bunyi firman Tuhan dalam Galatia, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ada kata menanggung ya, dalam bahasa Yunani dipakai kata bastazein. Nah, kelompok yang kuat ini dikatakan tadi di dalam Roma untuk menanggung kelompok yang lebih lemah. Artinya berarti bahwa kelompok yang kuat ini dinasihati oleh Rasul Paulus mau menolong mereka yang masih lemah imannya, mau menolong mereka yang masih lemah hati nuraninya, yaitu dengan tidak merendahkan dan tidak menghakimi mereka. Jadi dengan cara seperti apa kelompok yang kuat ini bisa menolong mereka yang lemah? Mungkin cara yang paling sederhana, saudara, ketika misalnya di dalam jemaat di Roma, ketika mereka mengadakan pertemuan jemaat, ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama, ya, kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah ada di dalam satu ruangan, di dalam satu pertemuan, lalu mungkin biasanya mereka makan bersama. Nah, kelompok yang kuat ini mungkin bisa ya mau melepaskan hak mereka, misalnya untuk tidak makan makanan ya yang dianggap oleh kelompok yang lemah ini tidak boleh dimakan. Ya, mungkin ya disajikan dulu misalnya sayur-sayuran saja gitu ya, atau berupa kalau zaman sekarang seperti salad saja gitu ya, saudara. Jadi atau roti ya. Jadi sesuatu yang tidak membuat iman dari kelompok yang lemah itu tersandung. Ya, karena kalau saudara baca nanti di dalam pasal 14 bahwa tindakan yang kuat itu bisa membuat iman dari kelompok yang lemah itu tersandung. Nah, Paulus katakan, cobalah ya, ketika kamu yang kuat, belajarlah untuk menanggung. Artinya mau menolong ya iman dari kelompok yang lemah ini. Misalnya tadi contoh tadi. Nah, sebenarnya apa yang Rasul Paulus minta kepada mereka itu merupakan sebuah contoh atau teladan di mana Rasul Paulus maupun Tuhan Yesus sendiri itu juga melakukannya. Kalau saudara baca misalnya di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-22, Rasul Paulus pernah berkata demikian, bagi orang-orang yang lemah
aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Rasul Paulus ketika menasihati kepada jemaat di Roma, dia menasihati dari contoh dan perilaku yang memang sudah biasa dia lakukan. Ketika dia bertemu dengan orang-orang yang masih lemah secara iman ya, dia bertindak seperti mereka dengan tujuan apa, saudara? Dengan tujuan supaya dia bisa memenangkan mereka. Ya. Dan tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Ingat saudara, ya, bahwa ini adalah hal-hal yang minor saja. Makanya Paulus melakukan ini untuk memenangkan mereka. Ya. Untuk memenangkan mereka. Maka, jadi kita lihat tadi bahwa Paulus ingin supaya mereka yang kuat itu melakukan hal yang sama seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya kelompok yang lemah ini tidak tersandung imannya oleh karena tindakan atau perbuatan dari kelompok yang kuat. Di dalam ayat yang kedua dia berkata, di dalam Roma, kita balik lagi ya saudara ke dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang kedua sekarang kita akan lihat. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Setiap orang di antara kita. Artinya sekarang bukan hanya kelompok yang lemah, bukan hanya kelompok yang kuat. Kedua kelompok ini yang sedang terpecah, dua-duanya, yang kuat dan yang lemah itu dinasihati untuk sama-sama saling mencari kesenangan sesamanya. Demi apa? Demi kebaikannya dan untuk membangunnya. Saudara perhatikan bahwa Paulus memakai sebuah kata yang cukup unik di sana, yaitu ada kata sesama. Kata sesama yang dipakai Paulus ini di dalam beberapa kali tulisan Rasul Paulus itu menggemakan atau mengingatkan kembali sebuah perintah di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-18. Apa bunyi di dalam ayat Imamat itu? Firman Tuhan bunyinya demikian. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi ada perintah kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jadi alasan Paulus mengingatkan kembali perintah di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-18 adalah Paulus ingin menjadikan perintah kasih, yaitu perintah yang kedua, perintah kasih yang kedua yaitu kasihi sesamamu, sebagai dasar daripada permohonannya kepada kelompok yang kuat. Jadi dengan kata lain demikian saudara, Paulus ingin supaya kelompok yang kuat mempraktikkan perintah kasih kepada sesamanya dengan menolong mereka, yaitu kelompok yang lemah. Mengapa kasih? Karena kasih adalah sentral daripada kehidupan Kristen. Ya. Perintah Allah yang pertama adalah mengasihi Allah, dan perintah yang kedua adalah mengasihi sesama. Ini merupakan sentral daripada kehidupan kekristenan. Nah, Paulus ingin memakai kata sesama, dikatakan mencari kesenangan sesama. Dia ingin menjadikan perintah kasih itu sebagai fondasi dari nasihatnya kepada kelompok yang kuat. Nah, selanjutnya di dalam ayat yang kedua dikatakan setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita. Saudara perlu perhatikan bahwa mencari kesenangan sesama itu punya batasan. Ya.
Jadi ada batasan yang jelas, saudara. Mencari kesenangan sesama bukan berarti kita berkompromi terhadap dosa. Atau misalnya kita tidak berani untuk menegur seseorang yang berbuat salah. Ya, kan firman Tuhan katakan mencari kesenangan sesama. Oh, kalau ada saudara kita jatuh misalnya di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, tapi kita nggak berani tegur. Ya, kita tidak berani menasihati dia. Kan mencari kesenangan, nanti mengganggu kesenangannya dia. Bukan seperti itu, saudara. Ada batasan. Ada batasan dari perintah ini. Apa batasannya? Mari kita lihat tadi dalam ayat yang kedua. Mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan dan untuk membangunnya. Jadi mencari kesenangan sesama terbatas kepada kebaikan sesama kita, yaitu untuk membangun seluruh jemaat. Ya. Jadi kebaikan, memberikan kebaikan untuk membangun seluruh jemaat. Sekarang bayangkan, saudara, ada dua kelompok ini yang terpecah. Kelompok yang lemah, merasa dirinya tersandung imannya oleh karena perbuatan kelompok yang kuat. Tetapi jika kelompok yang kuat, yang lebih memahami firman Allah, yang memiliki pengetahuan akan kasih karunia Allah lebih besar, mereka mau melepaskan melepaskan hak mereka untuk menolong iman dari kelompok yang lemah, maka di saat yang bersamaan ketika mereka menolong kelompok yang lemah, tindakan mereka itu akan membangun seluruh jemaat. Ya, mereka mau melepaskan hak mereka untuk membangun seluruh jemaat. Jadi pelayanan pasti akan meningkat, kesatuan mereka pasti akan dipuji oleh orang di luar, ya, karena mereka melihat bahwa gereja bersatu. Ya, karena ini merupakan sebuah isu yang kecil yang sebetulnya tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu menjadi sumber perpecahan, tetapi dengan adanya yang mau mengalah, mau menolong, saling menguatkan di dalam iman, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat indah sekali. Ya, nah, saudara perlu ingat bahwa kata membangun yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam bahasa Yunani, di dalam ayat ini, itu dalam tulisan-tulisan Paulus itu selalu merujuk kepada pembangunan seluruh jemaat, bukan individu. Ya, jadi apa artinya, saudara? Kalau kita mau, ya, melepaskan hak kita dalam sebuah persoalan-persoalan yang kecil, ya, demi kebaikan orang lain, itu akan membangun bukan hanya individu itu, tetapi seluruh jemaat itu. Maka di sini, saudara, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa mari kita tidak lagi berpikir secara individualistis. Artinya bagaimana supaya argumen saya bisa menang lawan argumen kamu. Ada terjadi perdebatan, masing-masing bersikap individualistis. Bagaimana dia bisa memenangkan argumennya? Tidak lagi berpikir seperti itu. Dan juga tidak lagi berpikir secara partisan. Bagaimana kelompokku, ya, bisa menang. Kelompok yang lemah ingin menang, kelompok yang kuat ingin menang. Tidak lagi diajak untuk berpikir seperti itu. Tetapi jemaat Tuhan semuanya diajak oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita berpikir secara keseluruhan. Yaitu bagaimana tubuh Kristus, yaitu lambang daripada gereja, itu bisa dibangun. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, saudara, untuk kita pikirkan. Ya. Dan ayat yang ketiga kita masuk. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ayat 3 menunjukkan bahwa nasihat Paulus juga sama seperti tadi dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 22, ketika Paulus menjadi lemah kepada orang yang lemah, itu bukan sebuah tindakan kompromistis, ya, bukan tindakan kompromi, tetapi tindakan Rasul Paulus dan juga nasihatnya yang kita temukan di dalam Roma pasal yang ke-15 merupakan tindakan yang berpusat kepada Kristus. Ayat 3 katakan karena Kristus. Ya. Jadi nasihat ini lahir
bukan dari sebuah tindakan kompromi, tetapi merupakan lahir nasihat ini dari pusatnya kepada Kristus sendiri. Ada nilai kristologis di sana. Nah, apa yang di sana didapatkan oleh Rasul Paulus? Bahwa keteladanan hidup dari Kristus itu adalah alasan utama mengapa kelompok yang kuat mampu dan harusnya bisa menolong kelompok yang lemah. Dengan cara bagaimana, saudara? Kristus menunjukkan sikap tidak mencari kesenangan sendiri. Ada dua pendapat di sini, yaitu ada yang menganggap bahwa ini merupakan bagian daripada inkarnasi Kristus, tetapi ada juga yang menganggap bahwa ini merupakan bagian daripada pengorbanan Kristus. Saya lebih condong kepada penyangkalan diri dan pengorbanan Kristus sebagai yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ayat 3. Jadi Yesus ketika dia tidak mencari kesenangannya sendiri itu adalah ketika dia menyangkal dirinya dan memberikan dirinya untuk mati di kayu salib bagi umat yang dikasihinya, bagi umat manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan bukan sebuah kebetulan, saudara, kutipan di dalam ayat 3, yaitu kutipan di dalam Perjanjian Lama, khususnya di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10 adalah kutipan yang sering dipakai oleh para penulis Perjanjian Baru sebagai nubuatan mengenai penderitaan Kristus, yaitu sebagai sebuah bentuk kerelaan Kristus, kerelaan Yesus untuk menanggung penderitaan bagi orang lain. Kristus rela menderita bagi orang lain. Kristus rela disalib. Kristus rela merendahkan dirinya supaya saudara dan saya dapat diselamatkan. Nah, sikap daripada Yesus inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus dapat ditiru oleh setiap orang di dalam gereja. Khususnya ketika terjadi perpecahan, terjadi perdebatan, maka sikap dari Yesus yang mau merendahkan dirinya, yang mau tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, tetapi mau mencari kesenangan bagi orang lain, bahkan rela menderita dengan pengorbanannya di atas kayu salib, menjadi dasar daripada kehidupan kekristenan. Nah, saudara, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, khususnya bagi situasi yang terjadi sekarang ini. Kita tahu bahwa di seluruh dunia mengalami sebuah bencana, pandemik COVID-19, virus corona. Dan bencana ini bukan hanya membawa penderitaan sakit kepada banyak orang, tetapi akibat dari pandemik ini juga membawa penderitaan-penderitaan yang lain, yaitu kesulitan secara ekonomi, finansial bagi banyak orang. Banyak orang, berita-berita mengatakan ada orang-orang yang di-PHK, kesulitan pekerjaan, dan sebagainya. Banyak orang yang kesulitan untuk hidup sehari-hari. Nah, saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini kita bisa meniru keteladanan Kristus, yaitu dengan tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Mari kita coba untuk membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita. Kita bisa melihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada saudara-saudara kita seiman. Mungkin saudara mengenal di dalam jemaat ini ada yang mereka yang paling terdampak dengan adanya pembatasan oleh karena pemerintah ingin supaya virus ini tidak menyebar. Ada yang tidak bekerja dan sebagainya. Mungkin mereka kekurangan makan, mereka kurang ini dan kurang itu. Maka saudara, dengan firman Tuhan malam hari ini, mari kita diajak untuk tidak memikirkan diri kita sendiri, hanya mencari kesenangan kita sendiri. Tetapi mari kita membuka pikiran kita, hati kita, kita bisa menolong mereka yang mungkin ada di dalam kekurangan dan kesusahan. Ya, saya berharap saudara ada di dalam keadaan yang baik, dan saya berharap dan saya terus berdoa
supaya keadaan yang sulit ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali bersama-sama beribadah di gereja dan kita bisa bersekutu kembali. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan melalui pendalaman Alkitab di dalam kitab Roma. Saya berharap saudara tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetap membaca firman Allah karena itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Tuhan lebih dahulu di rumah-rumah saudara, masih di tempat ini sebelum kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Kita angkat pujian, ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan ada di dalam kami Tuhan. Kemenangan ada di dalam orang yang percaya kepada firman. Karena itu malam hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau, karena kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Karena firman itu adalah kekuatan bagi kami Tuhan, khususnya bagi umat-Mu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Mungkin dengan berbagai-bagai persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi, tetapi firman-Mu adalah sumber kekuatan Tuhan. Engkau Allah yang kaya, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami. Bapa di dalam surga, berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengar malam hari ini. Biar firman-Mu boleh menerangi setiap hati kami. Bahkan kami boleh belajar Tuhan untuk mengikuti teladan Kristus. Di saat seperti ini tidak waktunya bagi kami hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan, tetapi bagaimana kami juga memikirkan orang lain Tuhan Yesus. Tuhan tolong supaya umat-Mu boleh semakin bersatu, semakin kuat Tuhan, semakin terbangun Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga,
Kami percaya bahwa ibadah pendalaman Alkitab ini boleh memberkati kami semua dan kami dihidupkan kembali melalui kebenaran firman Allah. Berkati setiap orang yang sudah terlibat di dalam pelayanan, dari pemimpin pujian, singers, bahkan sampai seluruh tim multimedia yang sudah membuat semuanya ini dengan baik. Biarlah segala pujian dan hormat itu hanya kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi akhir daripada ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.